Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Nord Stream 2 yang katanya bakal hidup kembali. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk politik global, ada kabar mengejutkan yang bilang kalau Amerika dan Rusia lagi duduk bersama merundingkan untuk menghidupkan kembali transit gas melalui pipa ini. Gimana ceritanya dan apa dampaknya buat kita semua? Yuk, kita kulik bersama-sama. Jadi Nord Stream 2 ini bukan sembarang proyek pipa gas. Proyek ini dulunya diciptakan sebagai jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Eropa melalui jalur laut, mirip dengan Nord Stream 1 yang membentang dari Vyborg, Rusia ke Lubmin, Jerman. Tapi, cerita Nord Stream 2 ini memiliki liku-liku yang penuh intrik. Di tahun 2022, proyek ini sempat diledakkan hingga menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang ada di balik semua ini? Walaupun penyelidikan telah dilakukan, belum ada kepastian tentang siapa yang bertanggung jawab, dan rumor pun terus mengalir. Dan kabar terbaru mengatakan bahwa pipa yang dulu dianggap sebagai sebuah bongkahan logam di dasar laut, kini mulai mendapat angin segar untuk kembali beroperasi. Pernah nggak sih kalian membayangkan, bagaimana jika di balik ledakan itu, ada permainan geopolitik yang lebih besar? Di balik tiap percikan asap dan pecahan logam, tersembunyi narasi tentang persaingan dan kerjasama antara kekuatan besar dunia. Di sini, muncul pernyataan kontroversial dari Presiden Biden yang pernah bilang, jika perlu kita akan mengakhiri Nord Stream. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada penuh keyakinan, seolah memberi sinyal bahwa pemerintah Amerika punya rencana besar terkait pipa ini. Tapi tunggu dulu, karena cerita nggak berhenti sampai di situ. Kita juga nggak boleh lupakan tweet legendaris dari Sikorski, juru bicara dari Polandia, yang sempat memuji peran Amerika sebelum akhirnya postingannya dihapus. Bahkan, Presiden Trump pernah bilang dalam sebuah wawancara dengan Tucker Carlson, menyindir dengan mengatakan, "Saya bisa kasih tahu siapa yang bertanggung jawab, tapi itu bukan Rusia." Wah, pernyataan yang pastinya bikin banyak pihak garuk-garuk kepala, ya kan? Semua pernyataan ini menambah bumbu dalam drama Nord Stream 2 yang penuh teka-teki. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Menurut sebuah artikel menarik dari Financial Times, ada kabar bahwa Amerika Serikat dikabarkan berencana mengambil alih jaringan pipa gas Nord Stream 2. Bayangkan, Amerika yang selama ini dianggap sebagai pengawal demokrasi dan kebebasan, kini mungkin ingin menjadi pemain utama dalam mengatur aliran gas Rusia ke Eropa. Rencana ini, jika benar terjadi, bisa jadi adalah manuver strategis untuk mengendalikan pasokan energi ke benua Eropa, yang selama ini sangat bergantung pada gas alam Rusia. Bagaimana mungkin ya, sebuah pipa gas bisa menjadi alat tawar-menawar dalam kancah politik global? Di balik rencana ambisius tersebut, ada berbagai syarat dan tantangan yang harus dihadapi. Pertama, agar transit gas melalui Nord Stream 2 dapat dimulai kembali, semua sanksi ekonomi dan keuangan yang selama ini menghimpit Rusia harus dicabut. Bayangkan betapa rumitnya itu. Bank-bank Rusia perlu kembali memiliki akses ke sistem transaksi global seperti SWIFT, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Gazprom harus bisa beroperasi tanpa hambatan. Bahkan, negosiasi untuk mencabut sanksi ini tidak semudah membalik telapak tangan, mengingat tekanan politik dan ekonomi yang ada di antara para pemain utama, terutama antara Amerika, Uni Eropa, dan tentunya Rusia. Bicara soal Uni Eropa, situasi mereka juga nggak kalah menarik. Meskipun negara-negara Eropa selama ini telah berkomitmen untuk mendukung Ukraina, ada sisi lain yang mengungkapkan bahwa mereka juga butuh energi dari Rusia untuk menggerakkan mesin ekonomi yang mulai melambat. Di satu sisi, Eropa harus tetap menjaga solidaritas terhadap Ukraina. Tapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Bayangkan, bagaimana jika di tengah upaya meningkatkan pengeluaran militer dan membentuk dana pertahanan, mereka harus memilih antara dukungan politik dan kebutuhan ekonomi yang mendesak? Memang, disinilah letak dilema yang memicu perdebatan hangat di antara para pemimpin Eropa. Lebih jauh lagi, Financial Times juga menyoroti seorang tokoh yang saat ini berada di bawah sanksi Barat.
Ia dikabarkan memimpin perusahaan induk yang bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali Nord Stream 2. Kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, proyek ini sebenarnya merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagi Rusia, gas alam adalah salah satu sumber pendapatan utama yang sangat krusial, terutama ketika ekonomi mereka sedang mengalami penurunan. Sementara bagi Barat, mengamankan pasokan energi dari Rusia bisa jadi kunci untuk menggerakkan kembali kapasitas manufaktur dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kedua belah pihak bisa menemukan titik temu, siapa yang dirugikan? Tapi tentu saja, jalan menuju kesepakatan itu penuh dengan tantangan dan hambatan politik yang tak terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana dengan peran Amerika dalam semua ini? Menurut beberapa sumber, jika Amerika benar-benar terlibat dalam menghidupkan kembali Nord Stream 2, maka mereka berpotensi mendapatkan keuntungan strategis yang luar biasa. Dengan mengendalikan aliran gas ke Eropa, Amerika bisa memegang kendali atas salah satu sumber daya paling vital di dunia. Ini artinya, Eropa akan semakin bergantung pada pasokan energi yang dikendalikan oleh Amerika, sehingga posisi Uni Eropa bisa jadi semakin lemah dalam negosiasi global. Di balik manuver ini, tersimpan pula niat untuk menciptakan semacam timbal balik di mana Amerika bisa mendapatkan pengaruh besar di panggung politik dan ekonomi internasional. Tapi, di balik semua itu, tentu saja masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah inisiatif untuk menghidupkan kembali Nord Stream 2 ini benar-benar didorong oleh kepentingan bersama atau justru merupakan taktik cerdik untuk memperkuat posisi politik salah satu pihak? Di satu sisi, proyek ini tampak sangat menguntungkan secara ekonomi, karena kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan energi yang lebih stabil dan terjamin. Di sisi lain ada kekhawatiran bahwa langkah ini justru bisa membuka jalan bagi konflik baru yang lebih rumit, terutama jika negosiasi untuk pencabutan sanksi tidak berjalan mulus. Pertanyaan tentang keabsahan dan validitas inisiatif ini terus menghantui, dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Nord Stream 2 akan diaktifkan kembali dalam waktu dekat. Sementara itu, dalam bayangan kita, proyek Nord Stream 2 ini bisa jadi merupakan simbol dari pergeseran kekuatan global. Di satu sisi kita melihat bagaimana Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar mungkin akan mengambil peran lebih aktif dalam mengendalikan pasokan energi dunia. Di sisi lain, Rusia dengan segala sumber daya alamnya mencoba untuk mempertahankan posisinya di pasar energi internasional. Dan di tengah-tengah pertarungan ini, Eropa yang selama ini menjadi medan pertempuran antara kedua kekuatan besar justru harus menavigasi dilema antara dukungan politik terhadap Ukraina dan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Gimana? Apakah kalian melihat proyek Nord Stream 2 sebagai jembatan menuju kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara besar, atau justru sebagai senjata politik yang bisa memicu konflik baru? Bayangkan, dengan pengaktifan kembali pipa ini, energi yang selama ini dianggap sebagai alat untuk membangun kemakmuran, bisa saja berubah menjadi alat untuk memperkuat dominasi dan pengaruh di panggung global. Lebih jauh lagi, jika kita telusuri jejak sejarah, kita bisa melihat bahwa energi selalu menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional. Dari era Perang Dunia hingga era modern ini, pengendalian sumber daya alam selalu menjadi kunci dalam mempertahankan kekuatan dan pengaruh suatu negara. Nord Stream 2, dengan segala kontroversinya, hanyalah babak terbaru dalam perjalanan panjang politik energi global. Di balik setiap putaran negosiasi, ada pertaruhan besar yang melibatkan tidak hanya ekonomi, tetapi juga keamanan dan stabilitas regional. Di tengah semua dinamika tersebut, ada satu hal yang pasti. Proyek ini membuka banyak peluang sekaligus menimbulkan banyak risiko. Jika kesepakatan berhasil dicapai dan Nord Stream 2 diaktifkan kembali, maka bukan hanya aliran gas yang akan mengalir kembali ke Eropa, tetapi juga arus pengaruh politik yang bisa mengubah peta geopolitik global. Namun jika negosiasi gagal, maka kita bisa melihat eskalasi konflik yang tak terhindarkan, di mana sanksi ekonomi dan tekanan politik akan terus menghantui hubungan antar negara. Kita juga nggak bisa menutup mata dari fakta bahwa
inisiatif ini menyentuh aspek-aspek krusial yang selama ini menjadi bahan perdebatan. Bagaimana negara-negara besar menggunakan sumber daya alam sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi global, dan sejauh mana kepentingan ekonomi bisa menenggelamkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional. Disinilah letak paradoks yang membuat topik ini semakin menarik untuk dibahas. Di satu sisi, kita bisa melihat potensi keuntungan bersama yang sangat menjanjikan, namun di sisi lain, ada risiko besar yang mengancam stabilitas dan keseimbangan kekuatan dunia. Lalu, apa yang sebenarnya lebih utama? Keuntungan ekonomi jangka pendek atau stabilitas politik dan keamanan jangka panjang? Dan apakah mungkin bagi negara-negara besar untuk benar-benar menemukan titik temu dalam negosiasi yang penuh dengan kepentingan berbeda? Gimana menurut kalian? Apakah langkah menghidupkan kembali Nord Stream 2 akan membawa perdamaian dan kemakmuran? Atau justru membuka babak baru konflik yang lebih rumit di panggung global? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.